Halo semuanya, selamat datang di Logika Owner yang ketiga. Di video kali ini, aku bakal ajak kalian bedah logika marketing dan after sales dari kacamata praktisi yang mengelola 3 brand aktif. Di video kali ini pembahasannya sedikit lebih panjang. Kenapa? Karena aku mau buka-bukaan terkait masalah Close Your Eyes yang viral, tapi malah bikin rating anjlok sampai ada customer yang berniat untuk menipu kita. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang pertama. Banyak orang mikir marketing itu cuma soal iklan atau posting di TikTok biar viral. Menurutmu apa yang sebenarnya fungsi marketing buat keberlangsungan brand? Gini, marketing itu alat untuk membangun trust ya. Kalau viral itu ibaratnya kenalan ya, trust itu menikah, kawinnya. Jadi orang bisa kenal kita lewat video-video viral kita. Tapi kalau mereka nggak trust, mereka nggak percaya, mereka nggak akan beli. Marketing itu tugasnya untuk membuat orang yang awalnya nggak butuh, menjadi butuh. Orang yang awalnya nggak kepikiran untuk mencoba, jadi penasaran dia mau mencoba, itu tugasnya marketing. Dan ini yang paling penting, tidak semua konten itu bisa langsung terkonversi ke sales, ke penjualan. Ada juga yang konten tujuannya awareness, ngikutin tren, biar rame, bukan biar laku. Tapi tidak ada yang salah dengan hal itu ya. Maka dari itu, aku bagi tim kontenku ini jadi 2 mindset. 70% untuk konten untuk trust dan product knowledge, baru 30% sisanya kita main di trend dan di awareness untuk menggait orang-orang baru. Kenapa? Karena views tidak sama dengan profit. Aku lebih pilih ditonton 1.000 orang tapi yang beli 100 daripada yang nonton 1 juta tapi yang beli cuma 10. Makanya juga banyak yang tanya ke aku kan, kenapa sih nggak pakai influencer besar biar langsung rame, biar langsung viral? Jawabanku simpel, aku nggak mau beli keramaian kalau sistem di belakangku belum siap. Jadi ibarat kalau marketing itu gas, ya, operasional itu remnya. Kalau kita injak gas dalam-dalam tapi remnya blong, yang terjadi pasti bisnis bakal berantakan. Dan itu yang aku alami beberapa bulan yang lalu. Sekitar 2 bulan atau 3 bulan lalu, aku kirim produk Closure Ice ke beberapa affiliate ya. Di TikTok dan di Shopee. Aku sebar lah, banyak affiliate. 20 affiliate, 30 affiliate, aku sebar semua. Dan ada satu affiliate yang videonya viral, ditonton sampai 1 juta orang. Produk videonya pun ada keranjang kuningnya. Secara teori, itu rumus sempurna untuk sales. Videonya viral, ada keranjang kuningnya. Itu kan rumus sempurna ya untuk sales. Jadi, dan beneran terjadi, orderan spray membludak. Tapi operasional kita belum siap, produksi kaget, tim packing kaget, anak-anak CS, anak-anak admin dibombardir komplain tiap detik. Jadi di situ logika aku diuji lah. Aku mau ngejar omset atau aku mau nyelamatin tim dan anak-anak ini dan sistemku ini. Akhirnya aku memutuskan untuk sold outin aja lah produknya, jangan dirediin lagi karena kita belum siap, operasional kita belum siap. Dari kejadian itu aku belajar satu hal penting. Viral tanpa kesiapan sistem itu bukan rezeki, tapi musibah yang terencana. Pada waktu itu aku nggak lagi jualan produk, tapi lagi menyebar kekecewaan secara massal lah. Yang orang-orang lihat paling cuman orderan membludak, videonya viral dan lain-lain. Tapi orang-orang nggak lihat di belakang layar. Kita ini kena penalti marketplace, rating toko anjlok, kena penalti. Dan yang paling mahal itu kehilangan calon pelanggan setia. Karena satu orang kecewa itu dia bisa cerita ke 10 orang lainnya. Dan gini, mengembalikan nama baik yang sudah hancur, yang sudah rusak itu lebih susah daripada kita ngebangun dari awal. Mengembalikan nama baik itu lebih susah. Makanya sekarang aku lebih pilih pelan tapi pasti daripada cepat tapi menghancurkan sistem. Itu sih. Bagaimana logikanya menghadapi komplain pelanggan? Lebih baik ganti rugi barang baru demi nama baik atau pelit
dalam tanda kutip demi jaga margin? Kalau aku disuruh pilih ganti rugi barang baru atau jaga margin, ya, jelas aku lebih pilih ganti rugi barang baru daripada aku kehilangan pelanggan selamanya. Contohnya gini, di bisnis itu ada istilah LTV atau lifetime value. Jadi misal profit satu spray itu 50.000 lah. Kalau aku nggak mau ganti rugi, memang aku dapat 50.000 di hari itu. Tapi pelanggan itu nggak bakal mau beli lagi di Close Your Eyes. Dan satu customer kecewa, satu pelanggan kecewa bakal berpengaruh ke pelanggan-pelanggan lainnya. Beda ceritanya kalau aku menangani komplain dia dengan baik. Memang aku hilang 50.000 di hari itu. Tapi dia bisa beli 5 sampai 10 kali dalam setahun ke depan. Dia bisa repeat order lagi, dia bisa beli lagi. Dan uang yang aku hilang tadi, uang 50.000 yang aku hilang tadi itu ibaratnya adalah biaya marketing termurah untuk dapat orderan jutaan rupiah ke depannya. Waktu kejadian spray tensel kemarin itu, bayangkan kalau aku berpikir pendek. Aku cari 1.000 alasan untuk tidak menerima komplain-komplainnya orang-orang ini. Tapi aku tidak melakukan seperti itu. Aku langsung instruksikan anak-anak mana yang beneran salah kita, langsung kita kembalikan uangnya, langsung kita refund barangnya, ganti barang baru. Karena aku nggak mau ngerusak nama brand yang sudah aku capek-capek bangun ini. Tapi ada satu celah yang harus kita pahami. Kita tetap harus punya filter. Mana komplain yang beneran salah kita. Entah itu dari salah kirim, cacat produk, kita harus wajib tanggung 100%. Dan mana komplain yang toksik. Karena ada beberapa pembeli itu yang sengaja mencari celah untuk memeras kita. Nah, di situ kita harus tegas. Kita ada SOP, kita ada video packing produk. Seperti waktu itu, Close Your Eyes ini pernah kena komplain barang tidak sesuai. Waktu itu belinya bantal. Kita udah curiga dari awal, karena dari awal pembeli sudah tidak ada video unboxing. Tapi karena dia tetap marah-marah, ya sudah, kita minta kirim aja produknya ke sini, nanti kita tukar produk baru. Waktu produknya sampai di sini, kita video unboxing dan lain-lain, ternyata yang datang itu malah bantal yang sudah lecek lah, sudah kuning-kuning, kayak bantal lama lah, bantal lama yang sudah nggak lama dipakai, terus mau diklaim ke kita gitu loh. Nah, di situ kita juga harus tegas. Aku langsung memutuskan untuk cek semua CCTV ya. Masa sih kita beneran kirim produk kayak gini, kita cek semua CCTV, ketemu kan CCTV waktu ada packingnya produk orang ini. Oke, kita cek. Nah, ternyata yang kita kirim itu bantalnya masih bersih, masih mulus, masih bener-bener baru lah. Nah, kita juga harus tegas dengan pembeli-pembeli seperti ini yang mau mencurangi kita ini, pembeli gak jelas seperti ini itu kita harus tegas. Meskipun dia ngancem diviralin lah, ngasih rating jelek, kita nggak peduli lah, kita nggak takut lah kalau kayak gitu-gitu. Karena jelas-jelas ini bukan kesalahan dari kami dan pembelinya yang toksik gitu loh. Nah, kita harus tegas kalau mengatasi masalah-masalah seperti ini. Kalau kita sekali aja kita kalah, sekali aja kita nggak tegas, misalnya kita membolehkan dia, ya udahlah kita ngalah karena dia ngancem dan lain-lain. Nanti kasihan sama anak-anak yang kerja. Nanti anak-anak yang kerja pasti ngiranya kayak, oh, percuma dong ada SOP gini-gini yang kita buat capek-capek, tapi nggak dilakuin gitu loh. Di tengah perang harga marketplace, bagaimana strategi marketing kamu biar orang tetap beli di brand kamu meskipun ada yang jauh lebih murah? Kalau ditanya soal perang harga ya, aku nggak akan pernah mau bermain di kolam itu. Kenapa? Karena perang harga adalah langkah awal menuju kebangkrutan. Perlombaan menuju kebangkrutan itu perang harga.
Karena misalnya hari ini kita turunin harga 5.000. Besok ada kompetitor turunin 10.000. Besoknya lagi ada kompetitor lagi turunin 20.000 dan seterusnya. Kalau kita jualan cuma mikir jualan yang paling murah, pasti lama-lama margin kita pasti akan habis. Kalau marginku habis, aku nggak bisa bayar karyawan-karyawan yang kerja sama aku, nggak bisa bayar anak-anak, aku nggak bisa ngembangin sistem, dan aku nggak bisa jaga kualitas produk. Dan aku lebih pilih bukan jual murah, tapi main di kepastian, jual kepastian. Logikanya gini, value sama dengan kualitas produk plus service plus after sales. Nah, kita mainnya di situ. Dan kita juga memberikan alasan logis kenapa orang-orang harus bayar lebih kalau beli di toko kita. Yang pertama itu kecepatan dan keamanan. Jadi CS kita ini aktif dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Jam 11 malam, sorry. Jadi sampai malam pun tetap ada pengiriman. Charger merusak di jam 10 malam, kamu malas keluar, nggak ada yang buka, kondisi hujan, kita bisa langsung kirim detik itu juga. Charger merusak setelah 9 bulan pemakaian, kita langsung tukerin baru, ganti produk baru sepuasnya. Berapa kali pun rusak, kita langsung ganti baru. Nah, itu value. Kita mainnya di situ. Jadi pembeli nggak ragu untuk bayar lebih mahal. Karena pembeli nggak cuma bayar produknya saja, tapi pembeli juga bayar solusi instan yang kita berikan. Dan yang kedua itu adalah after sales. Jadi kita selalu memberikan potongan diskon atau voucher diskon untuk pembelian kedua atau pembelian selanjutnya. Dan kita juga ucap terima kasih secara personal, satu-satu kita chat kepada setiap pembeli yang sudah check out. Kita tetap terima kasih kakak sudah membeli bla 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 bla. Nah, itulah value. Jadi pembeli mau bayar lebih mahal karena itu. Jadi marketing terbaikku itu membuktikan kepada mereka-mereka ini kalau harga yang mereka bayar itu sesuai dengan kualitas dan ketenangan yang mereka dapatkan. Dan aku juga lebih pilih punya 1.000 customer setia yang paham kualitas daripada 10.000 customer yang datang karena diskon. Kenapa? Karena pembeli-pembeli tipe diskon ini pasti akan hilang, pasti akan pergi. Kalau ada toko sebelah yang jual 500 perak lebih murah. Seberapa penting seorang owner turun tangan langsung buat dengerin keluhan customer? Apakah tidak lebih baik didelegasikan semua ke tim CS? Sangat penting ya kalau menurutku. Tapi pemikirannya harus tepat. Memang benar, ada CS ku yang standby dari pagi sampai malam. Jadi aku nggak perlu untuk membalasi chat satu-satu ya. Tapi aku tidak membiarkan diriku tuli terhadap customer. Ibarat CS itu pemadam kebakaran, yang tugasnya untuk memadamkan api supaya nggak tambah besar. Kalau owner itu sebagai arsitek. Jadi kalau di titik yang sama terjadi kebakaran terus, berarti ada yang salah dengan konstruksi bangunannya. Kalau aku nggak turun langsung dengerin komplain, ya, aku nggak bakal tahu kalau produkku ada cacat produksi massal. Anak-anak mungkin laporan, ini ada customer komplain di 10 barang yang sama. Tapi kalau aku nggak turun langsung, aku nggak terjun langsung ke lapangan, aku nggak bakal tahu itu yang salah dari vendornya atau yang salah dari internal kita. Tiap minggu aku itu selalu meluangkan waktu untuk buka-buka chat customer secara acak ya. Jadi aku tuh pengen tahu gimana anak-anak itu jawabin customernya, handling komplainnya gimana. Terus aku juga pengen tahu feedback dari customer waktu pakai produk kita itu apa. Dan itu ada hasil nyatanya di brand Close Your Eyes ya. Pada awal buka itu aku nggak pernah kepikiran untuk membuka sistem custom ukuran. Seiring berjalannya waktu, banyak customer-customer yang saran, akhirnya aku menyediakan opsi custom ukuran. Aku menyediakan etalase custom produk Close Your Eyes. Jadi untuk buat orang-orang yang mempunyai ukuran kasur tidak sesuai standar, itu bisa kita customin. Dan itu malah menjadi produk paling best seller di Close Your Eyes sekarang. Kalau owner sudah merasa terlalu tinggi untuk dengerin keluh kesah customer, itu adalah awal mula dari kehancuran sebuah brand. Karena customer itu satu-satunya orang jujur yang ngasih masukan kita secara gratis. Jadi kamu boleh delegasikan tugasmu, tapi jangan pernah tutup telingamu.
Word of mouth atau omongan orang itu memang paling ampuh, tapi juga paling lambat. Bagaimana cara kamu mempercepat itu tanpa harus bakar uang iklan gila-gilaan? Eh, Word of mouth itu kasta tertinggi dalam marketing. Tapi kalau kita cuma diem aja nunggu orang lain cerita, bisnis kita pasti bakal mati duluan. Caraku mempercepatnya itu bukan dengan bagi-bagi uang atau bagi-bagi giveaway, tapi dengan membiarkan produk yang berbicara sendiri. Iklan itu cuma pengeras suara. Kalau produkmu jelek, iklan bakal ngasih tahu ke lebih banyak orang kalau produkmu jelek. Tapi kalau produkmu punya kualitas yang bagus dan di atas ekspektasi, orang-orang pasti bakal ngerasa berjasa kalau mereka cerita ke teman-temannya. Mana aku mempercepatnya di brandku, ada 3 caranya. Yang pertama itu melampaui ekspektasi. Orang nggak bakal cerita kalau produk yang mereka terima itu biasa aja. Mereka bakal cerita kalau mereka merasa menang banyak. Misalnya gini, mereka beli spray, packagingnya mewah, dan dapat kartu ucapan personal misalnya gitu. Itu hal kecil, tapi bisa bikin mereka buka HP, foto, dan upload di Instastory. Nah, itu yang mahal. Yang kedua adalah kualitas adalah marketing termurah. Jadi salah satu fokus dari brand kita adalah menjaga kualitas produk. Biaya yang aku keluarkan untuk menggaji karyawan, untuk memastikan mereka menjaga kualitas produk kita itu lebih murah daripada biaya iklan untuk mendapatkan customer baru. Yang ketiga itu memberi alasan untuk cerita. Di Indonesia itu orang-orang pada belak-belakan kan. Jadi kalau jelek dibilang jelek, kalau bagus dibilang bagus. Jadi aku pastikan setiap produk yang dikirim ke customer itu punya minimal seenggaknya 1 keunggulan yang kompetitor nggak punya. Entah itu dari garansi atau dari pelayanan yang super cepat. Daripada aku ngeluarin uang miliaran untuk ngiklanin produk yang biasa-biasa aja, lebih baik uang itu aku investasikan untuk meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan tim operasionalku. Nanti biarkan produk yang bekerja sebagai sales otomatis. Bagaimana kamu memastikan bahwa pelayanan di 3 brand kamu tetap sesuai standar, padahal karakter pembelinya berbeda-beda? Mengelola 3 brand dengan target pasar yang berbeda itu sebuah tantangan besar ya. Apalagi kalau aku nggak ada di kantor setiap hari. Tapi kuncinya itu cuma satu sih. Menjadikan SOP itu bukan sekedar soal teknis, tapi soal jiwa brand tersebut, memahami jiwa brand tersebut. Contohnya gini, pembeli didol aksesoris itu mengutamakan kecepatan dan solusi teknis. Karena mereka mungkin buru-buru, karena chargernya rusak. Tapi pembeli di Close Your Eyes itu berbeda. Mereka itu mengutamakan kenyamanan dan ikatan emosi yang kuat. Ada 4 caraku untuk memastikan standarnya tetap terjaga. Yang pertama itu scripting yang berbeda. Jadi aku buatin SOP chat atau tone of voice dari setiap brand itu berbeda. Kalau di Dodol Aksesoris, CS harus lebih to the point dan lebih cepat. Tapi kalau di Only If You Know ataupun Close Your Eyes, CS harus lebih lembut dan konsultatif. Tapi intinya tetap sama. Customer tidak boleh digantungkan tanpa kejelasan. Yang kedua adalah SOP adalah isi kepalaku yang tertulis. Jadi seperti yang aku bahas di video sebelumnya, semua isi kepalaku sudah aku tuangkan di dalam dokumen yang tertulis. Jadi siapapun anak yang pegang bagian adminnya, pasti mereka sudah tahu mana yang boleh dan tidak boleh diucapkan sesuai standar perusahaan. Dan yang ketiga adalah laporan mingguan. Di setiap minggu, mereka wajib membuat laporan evaluasi secara tulis tangan. Jadi di sana mereka menuliskan apa kesalahan yang terjadi minggu ini dan solusinya apa. Dari laporan itu, aku bisa tahu mana timku yang bekerja sesuai standar perusahaan dan mana timku yang sekedar cuman kerja aja. Yang terakhir adalah delegasi tugas, bukan delegasi standar. Aku mendelegasikan semua tugas ke tim dan aku rutin melakukan evaluasi acak untuk memastikan supaya tim tidak ada yang keluar dari visi besar perusahaan.
yaitu membangun sebuah legacy jangka panjang, bukan sekedar uang cepat. Jadi, meskipun karakter pembelinya berbeda, mereka semua mendapatkan satu hal yang sama. Kualitas pelayanan yang tidak pernah turun karena sistemnya sudah terkunci.